Apa rekam nyata dari OBI? Sebelum saya memaparkan materi utama dari video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu OBI. OBI memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik OBI yang pertama, OBI berfokus pada hasil belajar, yakni kejelasan fokus pada membantu peserta didik untuk mengembangkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai hasil pembelajaran. OBI adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkret tertentu yang ditentukan, seperti pengetahuan yang berorientasi pada hasil, kemampuan, dan perilaku. Karakteristik OBI yang kedua, yakni OBI memiliki desain kurikulum mundur, yang artinya tujuan ditetapkan terlebih dahulu sebelum memilih metode pengajaran dan bentuk penilaian. Desain kurikulum mundur dirancang berdasarkan definisi yang jelas tentang hasil pembelajaran program yang harus dicapai peserta didik pada akhir program. Karakteristik yang ketiga, adanya keselarasan konstruktif dalam OBI antara hasil belajar, kegiatan belajar, dan penilaian hasil. Peserta didik didorong untuk terlibat secara mendalam dalam apa yang mereka pelajari. Karakteristik yang keempat, OBI menciptakan kesempatan belajar yang jauh lebih luas untuk peserta didik untuk mencapai kinerja terbaiknya. OBI adalah proses yang melibatkan restrukturisasi kurikulum, penilaian, dan praktik pelaporan dalam pendidikan untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan tingkat tinggi daripada akumulasi SKS saja. Baik struktur dan kurikulum dirancang untuk mencapai kemampuan atau kualitas tersebut. Ini mensyaratkan bahwa peserta didik harus menunjukkan keterampilan apa yang telah mereka pelajari dan konten pembelajaran apa yang mereka perlukan. Dalam mengimplementasikan OBI, perlu diawali dengan gambaran yang jelas tentang kemampuan penting yang bisa dilakukan oleh peserta didik ketika lulus nantinya. Mengorganisasi kurikulum serta sistem pembelajaran dan penilaian secara terstruktur untuk memastikan bahwa proses pembelajaran terjadi, sehingga luaran atau capaian pembelajaran tersebut dapat tercapai secara maksimal. Dapat saya simpulkan, OBI adalah sistem pendidikan yang berfokus pada apa yang dapat peserta didik lakukan dengan suksesi di akhir pengalaman belajar mereka nantinya. Dengan demikian, jika kita rangkum, OBI memiliki fokus pada apa yang kita ingin peserta didik peroleh atau lakukan selama proses pendidikannya, bagaimana pengajar dan tenaga kependidikan dapat membantu peserta didik untuk mencapainya, dan bagaimana kita, apakah tahu peserta didik telah mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Selanjutnya, mengapa perlu untuk kita mengimplementasikan OBI? Sekarang ini, kecepatan pemanfaatan teknologi dan produksi inovasi berkembang sangat pesat, sehingga memunculkan kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan SDM di dunia kerja dan masyarakat. Tantangan pendidikan abad ke-21 adalah peran dan strategi dalam menjembatani kesenjangan antara proses pendidikan di sekolah dengan dunia kerja dan juga kebutuhan inovasi di masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mewadahi pendidikan abad 21 ini adalah OBI. OBI adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBI berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan, dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan, dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, rancangan metode pembelajaran, prosedur penilaian, dan lingkungan pendidikan. Ada juga beberapa keuntungan dari mengimplementasikan OBI, diantaranya keuntungan yang pertama, kurikulum yang lebih terarah dan koheren dapat dilaksanakan. Keuntungan yang kedua, lulusan akan lebih relevan dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga lebih banyak lulusan yang berpengetahuan luas. Keuntungan yang ketiga, menimbulkan peningkatan kualitas berkelanjutan dari sistem pendidikan tersebut. Sekarang,
saya akan mulai masuk kepada materi utama dari pemaparan ini. Banyak jenis istilah dan label yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau menggambarkan hasil atau outcome dari OBI. Inkonsistensi ini telah menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan pendidik dan masyarakat. 6 kategori klasifikasi yang paling umum akan saya sebutkan. Kategori yang pertama yaitu kategori hasil yang berfokus pada konten. Hasil diklasifikasikan menurut disiplin, bidang studi, atau konten yang diwakilinya. Contohnya seperti hasil matematika untuk mewakili suatu disiplin, hasil studi sosial untuk mewakili suatu bidang studi, atau hasil membaca untuk suatu konten dalam pembelajaran. Kategori yang kedua, yakni hasil yang berdasarkan waktu atau time preference. Hasil diklasifikasikan menurut jangka waktu tertentu. Contohnya hasil selama sekolah menengah, hasil dalam 1 semester, atau hasil selama 1 tingkat kelas. Kategori yang ketiga, yakni kategori hasil yang berdasarkan lingkup kurikulum. Hasil diklasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup segmen kurikulum yang menjadi tujuan pembelajaran. Contohnya, hasil dalam suatu pelajaran atau hasil dalam suatu program. Kategori keempat, yakni hasil berdasarkan wewenang wilayah atau jurisdictional domain. Hasil diklasifikasikan menurut yurisdiksi organisasi yang menetapkannya dan menggunakannya untuk tujuan akuntabilitas atau pelaporan. Contohnya hasil dari suatu negara, hasil dari suatu provinsi, atau hasil dari suatu kota mengenai pendidikan. Kategori kelima, yakni hasil berdasarkan kompleksitas kompetensi. Hasil diklasifikasikan menurut sifat, ruang lingkup, dan kompleksitas persaingan yang harus digunakan untuk melakukannya. Contohnya seperti keterampilan yang terpisah dan berbeda dari yang lainnya, tugas tidak struktur yang kompleks, atau penampilan peran yang kompleks. Kategori yang keenam, hasil berdasarkan fungsi operasional. Hasil diklasifikasikan menurut fungsi yang dilayaninya dalam kerangka desain pendidikan. Contohnya, hasil akhir dari suatu proses pendidikan, hasil yang memungkinkan, dan hasil yang terpisah. Dari 6 jenis ini, kategori fokus konten, kategori referensi waktu, dan kategori lingkup kurikulum adalah kategori yang paling sering digunakan dalam pendekatan implementasi OBI yang lebih konvensional dan lebih tradisional. Tetapi karena OBI telah berevolusi selama dekade terakhir, kompleksitas dan kerangka kerja fungsi operasional menjadi jauh lebih umum sekarang ini. Contoh dari 2 kategori terakhir ini digunakan di sepanjang kaitan untuk menjelaskan status dari banyak upaya implementasi lanjutan. Saya rasa demikian untuk video saya kali ini. Saya Nandi Saifullah. Terima kasih telah menonton.